Kita lanjutkan dialog ini Pak Ical dan Pak Hajri. Pak Ical. Pak Fahmi hampir marah kepada saya. Pak Fahmi dan Pak Hajrianto. Ya, saya barusan membaca soalnya tulisan di sini. Pak Ical, Abu Rizal Bakri pernah menyatakan bahwa para kader yang meminta Munas dipercepat menjadi September atau Oktober 2014 ini sebetulnya kader-kader yang tidak punya hak suara, termasuk Pak Fahmi. Komentar Anda? Tidak punya. Beliau lupa ini partai politik. Ya. Jadi jangan dilihat seseorang di dalam partai politik itu hanya punya suara apa tidak. Tidak. Politik itu adalah sesuatu pengelolaan. Di partai politik itu suatu pengelolaan partai yang begitu dinamis sifatnya. Artinya siapapun kader berhak menyampaikan pendapat. Yang mesti dilihat adalah kemampuan dia, track record dia. Itu mesti dilihat. Suara nggak penting. Suara Abu Rizal juga dulu apa punya hak suara? Enggak kan? Tiba maju, jadilah yang berkuasa begitu dan sebagainya. Dia nggak ngerti aja gitu, karena pengertiannya beda sama saya gitu. Saya rada ahli di bidang itu. Saudara Abu Rizal jauh dari keahlian itu aja. Senioritas juga Pak Fahmi jauh lebih senior di Partai Golkar. Clara keliru lah seringkali statementnya. Tapi kita maafkan aja, saya sih maafkan aja. Itu pertama. Yang kedua, kembali lagi kepada statement Mas Hajri tentang institusi. Itu penting sekali. Institusi yang terbangun dengan baik itu merupakan modal partai itu untuk berkompetisi dengan siapa saja di forum apa saja. Institusi itu penting sekali. Saya melihat institusi Partai Golkar terbangun dengan baik ketika Ketua Umum Partai Golkar itu Pak Darmono. Dia melakukan proses kaderisasi. Satu institusi yang sangat penting di dalam partai. Kalau itu sudah lama sekali, Pak. Iya, enggak. Yang Golkar terbaik. Saya kan mengikuti dari zaman dahulu kala ini. Jadi saya tahu mana yang terbaik. Yang terbaik menurut saya, Partai Golkar itu ketika zaman Pak Darmono. Kenapa? Terbangunlah institusi kelembagaan partai itu dengan baik. Terutama yang saya kagum adalah kaderisasi. Terbangun dari tingkat desa. Terus sampai ke pusat. Terbangun dari tingkat fungsi-fungsi. Saya waktu itu kader dari fungsional pengusaha. Terbangun dengan baik. Oh, itu luar biasa. Kalau Pak Darmono yang terbaik, yang terburuk? Sepanjang pengetahuan Anda sebagai saya kader? kasihan mengatakan, sudahlah saya nggak usah katakan yang terburuk. Yang terburuk. Ya, itu. Pak Hajrianto, kalau Anda melihat ini dinamika Partai Golkar saat ini, sebagian mendesak Munas gitu. Kalau Anda lihat sendiri deh, ini sekarang sebetulnya terbelah jadi berapa kubu sih Pak? Ya banyak kubu ya, tetapi saya ingin begini, apa toh yang sebetulnya membuat hiruk pikuk di dalam tubuh Partai Golkar sekarang ini? Atau dari SMS berita satu tadi ke saya diajak berdiskusi tentang dinamika internal Partai Golkar. Setelah sampai di sini itu carut marut atau kisruh dan sebagainya. Nah ini analisisnya akan terlalu panjang kalau berapa kubu dan kubu mana yang benar, kubu mana yang salah. Saya malah ingin mengatakan begini, Mbak Rike. Pileg sudah selesai, Pilpres sudah selesai. Sebentar lagi juga MK akan mengambil keputusan sekitar tanggal 21 atau 22 Agustus yang akan datang. Yeah. Dan sekarang suasananya itu suasana Idul Fitri, ya, suasana silaturahim. Saya malah membayangkan para tokoh-tokoh senior Golkar dan juga tokoh-tokoh junior, termasuk mereka yang kemarin mengambil keputusan untuk menonaktifkan atau memecat dan juga yang dipecat. Dan suasana semuanya sudah selesai seperti sekarang ini, sebentar lagi kan setidak-tidaknya saling memaafkan, berkumpul, duduk bersama, membicarakan bagaimana masa depan Partai Golkar ini sebaik-baiknya. Apa toh yang perlu diperkelahikan itu? Ini kan partai politik yang kalah. Orang sama-sama kalah kok berkelahi. Tapi kalau juga disebut tidak kalah berkuasa. Juga pemenang kedua loh Pak. Tapi kan tetap kalah juga kan. Lalu di Pilpres juga, kalah. Dan akhirnya karena tidak berkuasa, kan ini juga menjadi partai yang miskin dalam tanda kutip. Sama-sama miskin kok berkelahi. Menang tidak jadi tambah kaya, kalah juga tetap miskin. Jadi miskin dan sombong. Maka dari itu, apakah tidak lebih baik kita lepaskan seluruh perbedaan-perbedaan yang terjadi menjelang Pileg, menjelang Pilpres sampai Pilpres selesai. Sekarang ini untuk duduk bersama membicarakan Partai Golkar ke depan.
Kalau memang mau Munas 2015 juga disepakati ke 2015, kalau mau ke 2014 juga dilaksanakan di 2014. Pertanyaan saya, apa toh sebetulnya kok soal waktu kok begitu penting dan krusial? Ya. Bagi saya yang jauh lebih urgen, bagi saya ya, perdebatan 2015 atau 2014 itu tidak urgen. Juga berada di dalam atau di luar pemerintah itu tidak urgen. Menurut saya ya, itu menurut yang Pak jauh Haji lebih Yanti, urgen dari pandangan saya, mungkin nisbi ya, mungkin relatif, Partai Golkar ini perlu membenahi idealisme di dalam tubuh partai ini. Dan ini memerlukan kebersamaan dan semuanya duduk bersama-sama saja. Bahwa partai ini kan juga bukan milik salah satu kelompok, milik satu golongan, tetapi juga bukan miliknya siapa-siapa, tapi milik kita semua bersama. Alangkah baiknya kalau kemudian duduk lalu membentuk kepemimpinan yang baru. Kalau memang kepemimpinan yang sama-sama senior ini sama-sama tidak itu saling tidak menyepakati, ambil saja yang lebih junior. Misalnya seperti itu. Nah, bisa jadi seperti itu. Lebih baik menyongsong 2019 secara lebih positif dan optimis daripada kita berkelahi sama-sama kalah Pak Haji Yanto katakan tadi kan apa pentingnya 2015 2014 kemudian hal-hal seperti itu gitu. Tapi kan ini sebagian besar kader Golkar menilai bahwa ini penting. Nah, penting tidak pentingnya itu kita akan bahas selanjutnya ya Pak Fahmi dan Pak Haji Yanto ya. Pemirsa, kami akan segera kembali.